Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di YouTube channel Realita TV di acara Sarita Sarinya Berita. Ya, kali ini kami tidak membahas soal ijazah palsu Jokowi, tapi nggak jauh-jauh dari Jokowi. Ini kita bahas anaknya kali ini, yaitu tentang pemakzulan Gibran. Ya, ini usulannya semakin mengkerucut, semakin menguat, diiringi dengan purnawirawan TNI ini ya, yang step by step, perlahan tapi pasti ini ya, sudah mengirimkan surat ke MPR, DPR, ke DPD juga begitu ya, kemudian ke beberapa ormas besar di Indonesia seperti Muhammadiyah, NU, MUI begitu dan lain sebagainya, yang intinya mengusulkan atau meminta agar proses pemakzulan Wapres Gibran ini segera dilakukan atau segera dimulai ya. Tentu saja ini tidak bisa dianggap sepele begitu ya. Semua mengatakan karena ini yang meminta para purnawirawan TNI, surat itu saja ditandatangani oleh 4 purnawirawan TNI jenderal ya, bintang 4 begitu. Dan nama-nama besar selain itu yang bergabung dalam forum purnawirawan TNI. Salah satunya sudah hadir di sini, ada Pak Narko. Assalamualaikum Pak Narko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rahmah. Ini salah satu ini ya, inisiator kemarin ya di forum purnawirawan TNI yang mengusulkan pemakzulan Gibran gitu ya, bersama Pak Soeharto begitu ya Pak Narko. Kemudian ada Bang Marwan Batubara. Assalamualaikum Bang Marwan. Waalaikumsalam. Ya, ada Om Lim juga ini. Waalaikumsalam. Ya, saya langsung ke Pak Narko dulu ya. Ini surat sudah sampai begitu ya di DPR, MPR sudah diterima begitu Pak ya? Ya. Nah, ini ada respon tidak dari MPR, DPR waktu itu? Sampai saat ini begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Rahmah yang saya hormati, Pak Marwan, Pak Mursalin. Forum Purnawirawan Prajurit TNI kemarin tanggal 17 April itu melaksanakan deklarasi. Dalam deklarasi itu kita menyampaikan pernyataan. Ada 8 poin pernyataan. Mungkin saya ulang sedikit gitu. Nah, kemudian setelah itu pernyataan itu kita tujukan kepada Presiden. Karena kemudian kita merasa itu nggak direspon. Berikutnya kita seperti yang disampaikan Bu Rahma tadi, kita membuat surat ke DPR RI, ke DPD RI, ke MPR RI, dan tembusannya semua ketua umum partai. Oh, termasuk ketua umum partai juga. Ya. Tapi maaf saya tadi potong, sebenarnya Presiden merespon ya, melalui Wiranto tadi itu, dipikir dulu, dipertimbangkan begitu. Tapi tidak ditolak ya Pak ya? Ya tidak ada pernyataan itu. Dipikir dulu. Itu bisa ditolak, bisa nggak ditolak gitu kan. Nah, karena menurut 17 sebetulnya itu sejak awal tahun ditandatangani secara akhir Februari, tapi kita kan biasa kita Muslim kan pada bulan puasa menurunkan aktivitas gitu kan, habis Lebaran, makanya dideklarasikan tanggal 17 April. Nah sekarang udah tanggal Juni gitu kan. Jadi saya ulangi lagi, kita udah bikin surat ke 3 instansi tinggi negara itu, DPR, DPD, dan MPR. Tembusannya semua ketum partai. Dan beberapa ormas. Ormas itu MUI, NU, dan Muhammadiyah. Nah, kalau Bu Rahmat tadi tanya, apakah sudah ada respon dari DPR RI? Resmi belum ada. Tapi yang jelas dari keterangan-keterangan pers dan dari media kita udah tahu bahwa DPR sudah menerima, bahkan ketua DPR sudah menerima, sekarang sedang mempelajari. Dan komentar banyak, ada yang bilang sedang dipelajarin, ada yang bilang ini bukan hal yang mudah, ada yang bilang ini segala macam lah komentar. Kita naikkan dulu salah satu yang komentar ini, ada Bambang Pacul dari PDIP. Begini, kalau ada surat resmi masuk ke pimpinan MPR itu maksudnya kan di sekretariat. Di sekretariat itu kemudian baru kalau itu dianggap penting, kita lakukan rapat pimpinan MPR untuk memutuskan bagaimana terhadap masukan surat ini. Begitu kira-kira. Nah ini Rabimnya belum ada. Nanti yang bisa mengatur Rabim sesuai dengan tabib itu adalah siapa yang memimpin rapat.
yang menetapkan agenda rapat dan memimpin rapat itu diserahkan kepada tatipnya ketua yang menentukan. Jadi tanyanya pada Pak Muzani. Oke, clear? Tapi kalau Mas nganggapnya penting nggak itu untuk dirapikan segera? Penting itu tinggal sudut pandang, Pak. Iya, kalau Mas setuju. Kalau sudut pandang, kalau ada surat yang itu kalau dari lembaga resmi pasti. Ini soal lembaga resmi, itu pasti ditanggapi. Terutama adalah lembaga-lembaga tinggi negara. Kalau lembaga-lembaga tinggi negara pasti segera ditanggapi. Kemudian pada level berikutnya adalah kementerian, lembaga tinggi negara. Kemudian di level kedua, organisasi level kedua pasti segera ditanggapi. Kan begitu? Ya, karena tugas MPR kan nanti bisa dibaca sama bisa dibaca di undang-undang toh. Nah, itu yang nanti penting dan tidaknya itu tergantung dari kacamata mana. Tetapi kalau respon terhadap sebuah surat, urut-urutannya begitu. Oke? Forum Purnawirawan ini bukan lembaga resmi menurut Abang? Coba dilihat, aku belum baca suratnya. Intinya adalah mengusulkan Bapak Wapres ini. Sebentar dulu, itu kan isi. Ya. Itu isi. Tetapi nomor satu kan institusinya dulu. Forum Purnawirawan TNI. Nah, ya itu monggo. Nah, itu nanti kan tinggal dalam rapat. Oke? Clear ya? Yang jelas kita sedang menunggu. Kita sedang menunggu dan kita juga sedang menyiapkan kalau nanti kita ada dengar pendapat atau apa, kita sudah siap kapan saja kalau diundang gitu. Tapi kalau menurut pandangan publik ya, ini sebenarnya sudah sangat langkah maju begitu ya, karena bayangkan Prabowo saja meskipun bisa ditolak bisa tidak, tapi tidak menolak secara tegas di pertama langsung ya. Padahal kan Prabowo ini dikenal orang yang hidup Jokowi begitu ya. Tapi ketika ada usulan dari Purnawirawan TNI, tampaknya masih memberi respek ya, dengan mengirim Wiranto untuk memberi komentar bahwa akan dipertimbangkannya. Jadi tidak langsung ditolak mentah-mentah begitu ya. Demikian juga dengan MPR. Tapi mungkin kalau bisa saya ulang lagi ya, Bu Rahma, bahwa 8 poin pernyataan itu sebetulnya hasil dari komunikasi suara-suara rakyat, suara-suara tokoh, semua elemen. Kemudian kita diskusikan, kita hadapkan dengan kondisi yang dihadapi bangsa ini, kita melihat memang ada 8 poin ini perlu kita sampaikan kepada Presiden Prabowo untuk tentunya ditindaklanjuti atau dilaksanakan. Secara singkat 8 poin itu masih ingat Pak Narko? Ya, saya nggak hafal, tapi yang jelas satu, kita menyarankan kepada Presiden agar kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan politik negara, landasan operasional negara. Ya. Kemudian kita di situ juga ada menolak PSN PIK 2, Rempang dan sejenisnya, karena proyek ini sangat menindas rakyat dan merusak lingkungan. Kemudian meninjau kembali Undang-Undang Minerba, kemudian ganti menteri-menteri bermasalah. Ganti menteri-menteri bermasalah yang sudah sangat diduga terlibat korupsi dan masih terkait dengan Presiden Joko Widodo. Kemudian kita juga menyarankan untuk menetapkan atau mengingatkan Presiden Prabowo untuk kembali menegaskan bahwa polisi itu tugas pokoknya adalah Kamtipmas, dan kita menyarankan untuk di bawah kendali Kementerian Dalam Negeri. Nah, yang paling ini kan yang poin ke-8, yaitu menyarankan agar Prabowo memakzulkan Wapres Gibran melalui MPR. Nah, ini yang mendapat tanggapan ya dari pihak pemerintah dan dari masyarakat. Saya katakan dari masyarakat. Kemarin waktu saya secara pribadi kita silaturahmi ke Habib Rizik ngomong, saya setuju dan mendukung. Bahkan saya kalau bisa menambahkan 1 poin lagi. Itu udah tersebar. Habib Rizik kata, iya Pak, tangkap adili Jokowi. Terus kemarin beberapa elemen di Jakarta, di Banten menyatakan mendukung pernyataan
forum purnawiran prajurit TNI ini untuk dilaksanakan. Kemarin ada forum, kita diundang di Jogja, ada satu kelompok kumpulan dari aktivis, tokoh, segala elemen yang menamakan forum kebangsaan, mendukung kita. Dan kemarin juga saya diundang ke Bandung, ada GAUM, gerakan aksi umat melawan ketidakadilan. Kebetulan di situ di samping saya purnawiran diundang dari ke sana, ada tokoh yang sekarang lagi jadi bintang lapangan itu yang sekarang menuntut pengakuan ijazah palsunya Jokowi. Itu ada Roy Suryo, ada Rismon Sianipar, dokter-dokternya, Dokter Tipa, ada Pak Rizal Padilla mendukung kita, dan kita juga kembali mendukung gerakan dia karena kita tahu. Dan mungkin pada kesempatan ini bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu yang mendengar atau mungkin ke Bu Rahma, bahwa 8 poin pernyataan itu, terutama pada poin yang ke-8, ini kan sudah kasat mata. Udah kasat mata dari mulai proses pencalonan sampai pemilihan. Ini kan melanggar hukum semuanya. Sangat melanggar hukum dan kasat mata. Ya, alasannya banyak banget begitu ya Pak? Alasannya sudah kan banyak, kalau saya disuruh ngomong itu panjang sekali. Terakhir ini yang terbaru katanya terciduk follow akun judol Wapres kita. Makanya saya katakan Gibran ini dari sisi hukum udah melanggar hukum. Gak usah saya jelaskan, di sisi hukum. Dari sisi hukum, keputusan MK itu melanggar keputusan MA, melanggar undang-undang kekuasaan kehakiman dan lain-lain. Itu dari sisi hukum. Kemudian dari sisi moral, Perbuatan tercela ini ada ya, pasalnya. ya, dari sisi moral itu perbuatan tercela. Apa yang disampaikan oleh Roy Suryo. Akun Pupu Papa itu dia berani jamin itu ada punya Gibran. Itu akun isinya nggak bermoral itu. Mau kita punya pemimpin orang tak bermoral? Ya. Dari sisi intelektualitas, administrasi dan intelektualitas, dia tidak lulus SMA. Ada surat keterangannya. Dia hanya memegang surat keterangan pernah kursus nggak tahu di Australia atau di Singapura, selevel kelas 12 atau SMA. Jadi dia nggak SMK. Jadi dia tidak lulus SMA. Mana surat keterangan gitu, enak banget. Kemudian kita lihat tampilannya dari mulai kampanye sampai sekarang. Mohon maaf kalau saya bilang, ini pelangak pelongok kok jadi pemimpin. Pemimpin itu membawain sekian ratus orang rakyat Indonesia. Kalau dia pimpin salah, yang celaka yang 280 juta rakyat Indonesia itu. Kalau di tentara, saya bekas tentara kebetulan, kalau pemimpin tolol, terjadi hal yang fatal, yang mati bukan komandannya itu aja. Satu unit, satu tim, bisa celaka semua. Makanya nggak boleh pemimpin itu tolol. Dia harus paling hebat, kalau bisa paling hebat dari yang ada. Jadi kalau bisa paling hebat. Dan memang orang Indonesia, kita nggak usah pikir umur lah. Kalau yang seumur sama si Gibran itu banyak yang pinter. Tapi kok yang dongoin naik? Ya karena nepotisme bapaknya presiden. Dan ini juga melanggar cita-cita kita dulu melakukan reformasi. Kita dulu melakukan reformasi tahun 98 itu karena kita benci terjadinya KKN pada era itu. Korupsi, kolusi, nepotis. Waktu itu Mbak Tutut baru diangkat jadi Mensos. Iya betul, ya itulah kayaknya. Tapi siapa ada yang bisa mengatakan bahwa KKN di era Soeharto itu lebih jelek dari lebih parah daripada sekarang? Nggak ada ujung kukunya. Nggak ada ujung kukunya. Sekarang namanya KKN itu lebih parah. Dan kalau ini sempat dibiarkan dan rakyat diem saja, rakyat menerima dipimpin ini, akan menjadi presiden negatif, jelek untuk bangsa ini ke depan. Oh rupanya untuk jadi pemimpin itu boleh nipu, boleh nepotis, ya, boleh tolol, boleh palsu ijazahnya. boleh palsu. Ini yang kita takutkan di samping kehancuran itu,
kehancuran bangsa kalau dipimpin orang-orang seperti ini juga akan jadi presiden negatif. Kehancuran moral juga. Kehancuran moral juga. Oh rupanya kalau jadi pemimpin itu nggak harus pintar, boleh penipu, ya kan? Boleh nepotis, dan kita mengkhianati. Boleh melanggar peraturan boleh suka-suka. melanggar peraturan Ya suka-suka. kan? Nah, ini jadi itu yang kita takutin. Di samping dia pemimpin nggak bermutu yang bisa menghancurkan, juga itu bisa menjadi presiden. Ya karena ini tentu presiden beda dengan raja ya. Kalau raja kadang-kadang apapun kondisinya diangkat saja ya. Nah, ini ya betul. Saya belum sampai situ. Dan negara kita ini bukan kerajaan, monarki. Bahwa pemimpin itu turun menurun. Kita republik. Kedaulatan dari tangan rakyat. Dan yang jelas juga dia mengkhianati amanat rakyat. Rakyatnya nggak mau jadi punya pemimpin seperti itu. Nah, itulah. Banyak sekali latar belakang, kalau dijelaskan mungkin bisa berjam-jam. Kenapa kok kita menyampaikan yang namanya pernyataan 8 poin itu? Karena kita lihat kondisi saat ini yang mengkhawatirkan kondisi bangsa. Dan memang 8 poin itu adalah yang memang kerap disuarakan oleh publik rakyat, selama ini. publik, Tapi betul. ini menjadi penting ketika yang berbicara para purnawirawan TNI. Dan untuk surat kemarin itu yang menandatangani adalah Fahru Rozi, Hanafi Asnan, Tiasno Sudarto, dan Slamet Supianto. Itu mantan kepala staf semua, satu mantan wakil Panglima TNI. Nah ini kan bukan orang sembarangan Iya, gitu ya. betul. Karena selama ini jika ada orang bersuara ingin menyuarakan pemakzulan Gibran atau sedikit tidak setuju ya dengan Jokowi, selalu kan serangannya dari buzzer itu kan kalau nggak dibilang anak abah begitu kan. Jadi dibalikan isu, dibilang barisan sakit hati, barisan sakit kulit atau sakit apa lagi nih ya. Jadi pokoknya selalu diserang balik lah, katanya minta jabatan dan lain sebagainya. Tapi Sakit hati minta jabatan, nggak kebagian kata si Agung. Iya. Terus kampungan kata si Luhut. Iya, seperti itu. Nah, sekarang nggak ada yang berani bilang seperti itu kepada orang-orang purnawirawan TNI ini. Berani itu bilang minta jabatan, orang udah purnawirawan, ya kan? Ke Tri Sutresno berani bilang minta jabatan, data sakit hati, udah jabat kok gitu kan. Jadi nggak berlaku lagi, ini bukan anak abah yang bicara, bukan barisan sakit hati atau sakit apapun juga begitu ya. Jadi ini menjadi menarik ketika para purnawirawan yang bicara, meskipun yang dibicarakan sebenarnya itu adalah suara publik selama ini. Tapi ketika yang bicara para purnawirawan ini sebenarnya ini nanti ya, sehingga orang respect dengan pendapat ini karena dianggap ya netral, ini nggak ada tadi itu. Tapi ada juga ini suara misalnya dari Tempo itu yang mengatakan ya mungkin ini bahwa menganalisa begitu bahwa ini adalah sebenarnya operasi senyap dari Prabowo untuk menyingkirkan Gibran dengan meminjam tangan para purnawirawan TNI. Seperti itu Pak Narko. Saya salah satu inisiator dalam ini dengan ketuanya Pak Harto, dan kemudian kita berkomunikasi dengan ratusan purnawirawan dari 3 matra. Kita nggak ada yang komunikasi dengan Prabowo. Kita tidak ada komunikasi dengan Prabowo. Tapi kita komunikasi dengan rakyat yang non purnawirawan ya, dengan Pak Marwan, dengan Pak Mursalim dan lain-lain. Pak, kok di bangsa ini udah kayak gini. Orang kalau bicara takut, purnawirawan ngomong. Ya apa boleh buat, kita ngomong. Karena kecintaan kita kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang udah didirikan di atas darah orang tua kita. Dan mengamankan anak cucu kita. Jangan karena punya pemimpin rusak ini negara dijajah asing atau pecah belah. Itu kita takutin. Arah ke situ kelihatan. Saya pernah ngomong, kedatangan TKA Cina ini terus saya teringat TKA Cina yang datang ke Tibet. Ya, nah. Tahun 50-an itu. Itu operasi senyap atau invasi senyapnya Cina. Yang ngejual juga pejabat Tibetnya kan, itu orang dekat. Iya, kita juga menjual pejabat kita yang jadi pengkhianat. Luhut. Disebut nama. Ya. Salah satunya Luhut. Salah satunya. Yang menjual Tibet juga Luhutnya Tibet. Itu siapa namanya kan, nonton kan 7 Years in Tibet. Memang kalau asing mau menjajah kita itu wajar lah. Kita ini menarik gitu kan. Atau ada pengusaha ingin menguasai ini wajar. Tapi pejabat pemerintah yang punya amanah menjaga negara ini kok jadi pengkhianat, malah menjual dan membiarkan asing masuk. Itu yang matinya bukan hukuman mati 1 kali, itu mati 1000 kali itu, atau mati dicincang itu. Pengkhianat itu orang yang paling busuk di dunia. Kalau ada pengusaha ingin menguasai Jakarta gini, wajar aja kalau dia punya duit. Tapi
pejabat yang diberi wewenang untuk menjaga Jakarta ini, memberi peluang dia, itulah yang paling bajingan. Malah kong kali kong sama Malah pengusaha. kong kali kong. Pejabat yang membiarkan ada orang asing atau pengusaha menindas rakyat, itulah yang paling bajingan. Malah Bukan orang asingnya atau bukan pengusahanya. Pengusaha namanya pengusaha, dia memperkaya dirinya. Tapi pejabat yang mendapat amanah untuk mengelola negara dan menjaga negara, tapi kok jujur jadi komprador atau jadi pengkhianatnya. Itu. Malah sok-sokan musir orang lagi. Masa soal ngusir orang lagi? Keluar dari Indonesia gitu. Suruh keluar dari Indonesia, suka begitu ya. Makanya, aduh. Ya, makanya itu Purnawirawan gerakan Purnawirawan TNI ini benar-benar diapresiasi dan menarik ya, karena tidak bisa lagi ini menunjukkan ya objektivitasnya tadi disebut, bukan karena dipengaruhi Prabowo dan lain sebagainya, meskipun seandainya iya, kita kan fokus ke ininya sebenarnya, tujuannya ya. Ya kita nggak pikir sama aja kok. Iya. Yang jadi pemimpin kita akan koreksi. Karena kan biasanya kayak tadi itu kalau ada ini semua buzzer diam, ini nggak ada yang berani ngolok-ngolok Purnawirawan TNI. Kalau saya ngomong bisa, oh Yaman begitu tuh Pak. Ini nggak ada yang bilang begitu ke Purnawirawan TNI, HTI gitu, nggak ada itu Pak Narko ya. Apalagi ini Trisutrisno kemarin ada yang sempat menghina-hina ya, langsung ketakutan itu Pak ya. Jadi, iya betul, ada. Ada yang sempat menghina. Yang menghina Jenderal Paruroji juga ada, tapi kemudian menghilang saya lihat. Nah ya, karena mereka selalu begitu kan, bukannya beradu argumentasi, menyerang karakter. Menyerang ya, karakter. Menyerang personal seperti itulah ya. Yang nggak benar juga yang diserang itu, yang bahannya itu. Saya ke Pak Bang Marwan ini ya, karena ini menarik juga ketika Purnawirawan TNI mengirim surat itu juga ke ketum parpol gitu kan. Ke para ketum parpol ya, karena memang sebenarnya kuncinya itu kan di partai politik kalau di parlemen itu ya. Apalagi kalau dipikir-pikir sebenarnya Jokowi ini nggak punya partai loh, ya bukan PDIP, partainya partai Gurem itu tadi kan, PSI itu kan. Nah ini seandainya saja ini Bang Marwan, partai-partai tersebut bangkit sebenarnya mudah ya, karena ya kalau melihat Bang Marwan melihatnya bagaimana ini? Ya, makasih Mbak Rahma. Kalau niatnya mau jaga NKRI mudah. Tapi kalau niatnya kepentingan pribadi susah banget. Udah terlanjur keenakan ya Pak? Nah, sudah terlalu keenakan. Silakan ini Bang Marwan. Ya, makasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, jadi kalau keputusan cawapresan Gibran dulu 2024 lewat putusan MK nomor 90 itu kental aspek politiknya, dan kalau DPR-nya benar itu tidak akan pernah terjadi, dan tidak pernah akan ada nih surat dari Purnawirawan ini. Karena nggak sampai kejadian. Iya, tapi masalahnya politiknya waktu itu ya politik yang pragmatis, sekaligus juga itu tersandra. Maka loloslah dan menanglah Gibran bersama Prabowo. Nah sekarang situasi berubah, ya. Penyanderaan mungkin sudah bisa dilawan mungkin, tapi yang lebih penting adalah kalau memang ini berdasarkan Pancasila, prinsip-prinsip moral, konstitusi yang sama-sama kita anut, kita hormati, maka bagi DPR sebetulnya partai-partai itu meskipun disebutkan akan sangat susah ini proses pemakzulan akan terjadi, tapi kalau politiknya berubah dan kembali ke tadi prinsip-prinsip moral dan konstitusi dan undang-undang itu masalah seminggu 2 minggu selesai. Apalagi nanti rakyat mendukung. Jadi saya sangat berharap apa yang sudah dimulai oleh Purnawirawan ini juga dilanjutkan oleh ormas-ormas, lalu partai-partai itu melakukan pertobatan, ya. Lalu saya kira urusannya tinggal tadi seminggu 2 minggu selesai itu, bahwa Gibran akhirnya bisa dimakzulkan. Karena apa? Karena kalau bicara konstitusi yang katanya susah itu pasal 7A, ya, itu kriteria untuk pemakzulan itu sudah lebih dari cukup.
Oke lah, yang dulu sudah lewat di secara politik ya, bahwa 90 itu secara politik sudah lolos tuh, nggak bisa diapa-apain. Tapi ada yang baru, apa itu? Ya secara moral, Gibran ini bermasalah. Apa itu? Bicara soal fufu-fafa, yang kedua soal ijazahnya. Meskipun tadi pas putusan MK 90 itu, kalau kembali kepada undang-undang tentang kekuasaan kehakiman, pasal 17, ya, ayat 5 dan 6 itu bisa dikontraskan. 5 itu lolos. Tapi kalau hakimnya itu bermasalah, maka putusannya di ayat 6 itu juga dianggap bermasalah. Itu juga bisa sebetulnya. Tapi ini sudah lewat. Yang sudah istilahnya itu ada akrobat politik oleh Jim Lee, ketua MK, sehingga hakim memang bermasalah, tapi dia bilang putusannya tidak bermasalah. Kok bisa? Nah itulah, itu juga akrobat, makanya saya bilang tadi akrobat. Dan itu terlalu kental masalah. Karena ketua MK-nya bermasalah. Bermasalah MK-nya. Nah, tapi itu sudah lewat. Nah, yang belum lewat itu, kalau tadi komitmen dan kemauan politik dari partai-partai itu memang benar-benar kuat dan pro rakyat, pro konstitusi, pro moral, ya, prinsip-prinsip moral, maka saya kira sudah waktunya bagi partai-partai itu untuk melakukan koreksi melalui apa? Melalui 2 poin tadi. Apa itu poinnya? Soal fufu-fafa, secara moral ini bermasalah, kemudian soal ijazah. Ijazahnya mirip-mirip bapaknya ini, nggak jelas. Ya. 11-12. 11-12 dan itu memang syaratnya cuma SMA ya. Tapi kalau SMA-nya nggak tamat, lalu ngaku-ngaku nanti dapat sertifikat dari pejabat pemerintah. Dari mana? Dari Singapura katanya lulus apa gitu kan? Ini kan sudah bermasalah juga kayak bapaknya itu. Nah ini kan secara moral, etika, menurut pasal 7A itu kan sudah masuk ke kriteria itu. Sehingga bagi DPR sebetulnya urusannya adalah masalah politiknya ini mau kemana? Ya kan, apakah masih mau disandra oleh Jokowi? Mau terus berkhianat kepada rakyat, kepada konstitusi? Atau sekarang sudah dimulai ada jalan yang sudah dibuka oleh Purnawirawan untuk bertobat, untuk melakukan koreksi, maka sudah sepantasnya sebetulnya mereka ini, partai-partai ini segera memproses pemakzulan ini. Bahwa misalnya 7A itu mengatur sebelum nanti ada proses di MPR, ada dulu proses politik berdasarkan yang disampaikan oleh Purnawirawan. Itu dibahaslah oleh paripurna DPR yang dihadiri minimal 2/3 anggota dari 580. Itu sama dengan 387 orang. 387 ini nanti 2/3-nya harus setuju bahwa ini perlu diproses, maka proses itu akan dilanjutkan untuk dikaji oleh MK. Hasilnya kalau MK-nya benar, ya Paman juga sudah mungkin harus diingatkan untuk jangan mengulang kesalahan. Saya yakin itu akan ditemukan adanya kejahatan, ada perbuatan tercela. Kembalilah ke DPR. Ya, hasil MK itu bahwa ini memang pantas untuk diproses. Nah, nanti prosesnya itu lebih lanjut adalah DPR bersurat ke MPR. MPR nanti bersidang. Berapa jumlahnya? Harus 3/4 yang hadir dan diambil keputusan oleh 2/3. Sebetulnya kalau kita lihat Jokowi tidak punya perwakilan di MPR, di DPR, maka akan sangat mudah bagi partai-partai yang sudah tobat dan mau membela kepentingan negara dan rakyat dan konstitusi itu untuk memproses ini. Makanya tadi saya bilang ini urusannya seminggu 2 minggu bisa selesai. Masalahnya partai yang bertobat ada nggak gitu? Nah, saya berharap itu mereka melepaskan belenggu cengkraman Jokowi dari penyanderaan. Mereka, makanya saya selalu mengulang-ulang bicara prinsip moral Pancasila, ya, prinsip-prinsip konstitusi dan prinsip-prinsip peraturan yang berlaku sambil memperhatikan aspirasi masyarakat. Kalau sudah dimulai oleh Purnawirawan, saya berharap nanti rakyat secara menyeluruh ya itu mendukung
Dan ormas-ormas yang punya massa seperti NU, Muhammadiyah, MPUII, atau yang namanya Dewan Dakwah dan sebagainya yang ada di Majelis Ormas Islam ya, atau yang di luar Islam itu juga banyak ya. Ini menggalang rakyatnya untuk mendukung DPR dan MPR melakukan pemakzulan. Ya, baik. Ya, Ini- itu bisa terjadi. Ini sekedar saya ingatkan ke publik ya bahwa sejarah Gibran ini akhirnya lolos menjadi wapres meskipun tidak memenuhi syarat usia dilancarkan dengan keputusan MK nomor 90 itu ya. Kemudian ketika itu menjadi polemik adalah upaya basa-basi begitu ya. Dari namanya lembaga MK dibentuk ya untuk menilai keputusan MK nomor 90 ini, yang publik berharap agar MK ini menganulir begitu ya keputusan ini, karena kan keputusan MK ini nggak bisa dibanding final begitu kan. Nah akhirnya Ya, karena ketua MK yang kau tadi yang Jimli- Jimli itu aneh bin ajaib atau memang waktu itu korslet dia punya kepala. Dia nyatakan ketua MK-nya Usman bersalah, Ya. dipecat. Tapi keputusan dia yang orang bersalah itu nggak dianulir, Ya. nggak dibatalkan. Ini kan konyol nih kan. Jadi Keputusan ibarat- ketua MK itu aneh. Ibaratnya begini, dokter dinyatakan salah, malpraktek, tapi resep-resepnya Dilanjutkan. dilanjutkan. Ya, padahal dalam undang-undang itu ayat 6-nya sudah menyatakan bahwa kalau hakimnya bermasalah, maka putusannya juga bermasalah. Itu kan mestinya dipakai dua-duanya. Kenapa cuma dipakai satu oleh Jimli? Tapi itulah tadi ya, kekuatan oligarki pimpinan Jokowi yang pada dasarnya sangat berambisi untuk bisa jadi presiden 3 periode, itu bisa menaklukkan siapa saja termasuk Jimli gitu. Nah, termasuk juga ini ketum-ketum partai Ketum-ketum ini. partai. Memang benar Jokowi tidak punya partai politik yang mewakili di parlemen, tapi punya banyak perwakilan uang mungkin ya di mana-mana, begitu mengalir kemana-mana ya dari hasil. Ada yang mengatakan mempunyai jumlah yang besar lah ya untuk mengalir kemana-mana. Nah ini kalau saya lihat sebenarnya partai politik ini lebih ke mereka mempunyai power sebenarnya, sangat mempunyai power karena suaranya di parlemen ya kan. Jokowi adalah outsider sesungguhnya, sudah tidak menjabat begitu ya. Tetapi mereka ini para partai politik termasuk anggota dewannya itu seperti comfort zone ya Bang ya. Comfort zone, sudah terlanjur menikmati uang, terlanjur menikmati jabatan begitu ya. Mungkin belum siap ada perubahan begitu ya. Udahlah comfort begini saja gitu mungkin ya. Udah nyaman kondisi sekarang. Udah nyaman comfort zone ya. Perkara rakyat nggak nyaman, maaf ya rakyat, kita udah enak gitu mungkin ya. Jadi Cukup anggota DPR yang mewakilin enak, rakyat nggak usah. Jadi maka jadilah mereka pemimpin partai yang hipokrit, Iya. ya kan? Lain antara perkataan dengan perbuatan apa yang mereka praktekkan. Partainya pro rakyat, tapi dalam prakteknya sebenarnya pro oligarki misalnya. Dan saya melihat Prabowo juga mirip-mirip seperti itu, hipokrit. Misalnya pidato tanggal 1 Juni. kita putar dulu pidatonya nih, kita putar dulu ya. Saya sebagai Presiden Republik Indonesia melihat masih terlalu banyak penyelewengan, masih terlalu banyak korupsi, masih terlalu banyak manipulasi yang dilaksanakan justru di tubuh pemerintahan, di tubuh kekuasaan. Mereka-mereka yang tidak setia kepada negara akan kita singkirkan dengan tidak ragu-ragu, tanpa memandang bulu, tanpa melihat keluarga siapa, partai mana, suku mana yang tidak setia kepada negara, yang melanggar undang-undang, yang melanggar undang dasar, akan kita tindak. Saudara-saudara sekalian, jangan Pancasila menjadi mantra, jangan Pancasila jadi slogan. Kekayaan bangsa Indonesia besar, kekayaan bangsa Indonesia harus dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Semua penyelewengan, semua kebocoran harus berhenti.
semua pejabat yang tidak mampu melaksanakan tugas lebih baik mundur sebelum saya berhentikan. Dia bilang saya masih melihat adanya penyelewengan, korupsi, dan manipulasi dalam pemerintahan. Katanya. Dalam pemerintahan siapa ya? Pemerintahannya dia gitu. Dia lihat itu, tapi dia melakukan apa? Ya, tadi manipulasi, ini manipulasi nih soal Gibran. Mungkin oke lah kita misalnya bisa memaklumi dulu dia nggak tahu kalau Gibran itu fufu fafa. Dia tidak tahu misalnya bahwa Gibran itu ijazahnya nggak jelas. Nah, tapi sekarang kalau ini sudah ada bukti-bukti ke arah sana, ya bisa saja kan dia melakukan koreksi. Wah, dulu saya nggak tahu, jadi saya mau. Tapi sekarang ternyata ditemukan ini banyak manipulasi, ada penyelewengan. Ya sudah, dia harusnya kan pro kepada purnawirawan. Ya kan jangan juga hipokrit. Ada purnawirawan yang prinsipnya akan mendukung dia menghilangkan matahari kembar, menghilangkan peran Jokowi, gitu kan? Dan sebetulnya dia mau itu, gitu. Nah sekarang sudah ada jalan, jangan masih terus hipokrit. Ada jalan, ada dukungan. Ada dukungan, ya jangan masih terus bersikap hipokrit maksud kita, gitu. Tapi nah, kalau itulah yang memang sekarang menjadi tanda tanya besar kepada, saya yakin sebagian besar rakyat. Karena di luar juga terdengar banyak suara. Silakan tanya. Ini presiden omong-omong doang. Bagus omongannya. Tapi pelaksanaannya, actionnya tidak. Ya tadi yang dibilang terjadi banyak penyelenggaran segala macam di pemerintahannya. Itu kan pemerintahan dia. Iya. Begitu dia tahu ini melanggar, tendang keluar, ganti orang banyak. Betul. Kenapa nggak dilakukan? Kenapa Apalagi nggak yang terakhir itu kita baca misalnya beli laptop 10 triliun, harga yang seharusnya 2 juta, 3 juta dapat. Beli partai besar 900.000, hampir 1 juta komputer, harganya 10 juta. Bagaimana bisa ini bisa lolos dalam pemerintahan yang orang yang terlibat itu sekarang jadi menteri lagi gitu? Ada yang jadi menteri. Nanti enggak ya. Ya kan? Ada yang jadi menteri. Nah, jangan omon-omon, ini faktanya nih. Anda berani nggak singkirkan orang ini? Terlepas dulu mungkin ada budi yang ditanam oleh si orang ini, tapi sejauh mana ya balas budi itu dibanding kejahatan ini untuk rakyat dan negara, terhadap negara dan rakyat, ada kejahatan yang nilainya segitu tinggi ya, tapi ini bisa hilang ini kejahatan ini gara-gara mau balas budi misalnya. Kejahatan yang menyengsarakan seluruh rakyat. Betul. Saya kira sudah tidak waktunya. Bukan hanya beberapa rakyat aja yang Iya, disengsarakan. tidak waktunya untuk omon-omon apalagi. Tapi kalau Prabowo mungkin ya sudah terlalu dalam utang budinya dan tersandranya mungkin terlalu complicated. Tapi yang saya heran ini para parpol sebenarnya. Mereka punya parlemen begitu ya. Bukan hanya punya parlemen, yang milih mereka juga rakyat. Bos mereka itu sebenarnya rakyat. Mereka itu akan menjadi besar kalau mengambil hati rakyat loh. Tapi kenapa dicuekin rakyatnya begitu ya? Bukankah kalau mereka membela rakyat, suara partainya pasti naik? Ya itu yang saya nggak habis pikir. Dia bela-belain comfort zone tadi, rakyat yang sebenarnya adalah modal dasar konstituen itu bagi mereka dicuekin. Nah ini anehnya, mungkin ini sekaligus menggugah para partai politik ya Bang Marwana ya, agar ayolah bela rakyat gak akan rugi begitu ya. Karena yang ngejadiin kalian duduk di sana itu sebenarnya ya duit juga, tapi rakyat, suara rakyat begitu kan. Ya, baik. Saya ke Om Lim ya. Karena begini, kalau tadi disebut-sebut soal Prabowo ya, sebenarnya kalau kita lihat naga-naganya begitu ya, satu memang nggak ditolak mentah-mentah meskipun sempat hidup Jokowi begitu ya. Kemudian orang melihat ini ramai di netizen, ini Gibran juga perlahan-lahan sepertinya sudah mulai disingkirkan alias dicuekin begitu ya. Di Hari Kesaktian Pancasila kemarin kayaknya jadi obat nyamuk begitu ya, nggak diajak ini. Kemudian kalau menerima tamu kenegaraan begitu malah AHY ya yang maju, ada Didit kemarin di Macron waktu ini, sementara si wapresnya lagi apa itu di IKN nanam padi atau gimana? Mungkin nggak nanam padi pun salah ya Pak yang maju mundurnya. Jadi sepertinya ini nggak udah mendapat perlawanan ya upaya untuk pemakzulan Gibran ini. Jadi rakyat ini saya lihat sangat
memberikan satu aplaus kepada para forum purnawirawan yang bukan sekali saja. Kemarin ada di Jakarta, kemudian ada di Bandung, dan saya lihat sudah di Jogja juga, dan saya dengar Surabaya para purnawirawan juga ingin melakukan hal yang sama, dan concernnya satu, poin 8 yang dihasilkan di Jakarta itu yaitu memasukkan Gibran. Bukan purnawirawannya yang ingin melakukan, Pak. Rakyat menyambut. Iya. Gitu. Ini, jangan dibalik itu. Nah, ini fondasi ini ya, kan? maksud Artinya saya. rakyat justru betul. yang lebih berperan. Maksud saya gini, fondasi yang Disuarakan. didasari oleh suarakan itu karena ada menangkap sinyalnya dari Ya, rakyat ini. ya, itu, sangat berbahaya sekali, bukan saja memalukan, berbahaya. Apakah ada di ruangan ini yang bangga kemudian mempunyai presiden dia? Ada barisan tadi itu. Barisan buzzer yang dapat duit bangga sama dia. Udah mati. Dan yang sangat berbahaya yaitu kita tahu presiden ini dalam keadaan umur yang sudah cukup dan sering sakit-sakitan. Kalau dia berhalangan kata sakit atau berhalangan tetap, bahkan yang akan menggantikan kan wakil presiden. Nah, maka akan sempurnalah bila dia jadi presiden, ya, bapaknya ikut bermain dan kembali lagi zaman amburadul. Ini yang sebenarnya menjadi kekhawatiran rakyat. Mengapa rakyat antusias sekali terhadap koreksi terhadap masalah ijazah ini? Ini bukan hal yang kecil. Saya tidak setuju kalau itu dihentikan. Karena ini kan sudah pada titik-titik rakyat sudah menyatu bahwa ini ijazah itu kan sebagai representatif keadaan seseorang. Apalagi ini dari mana sih ini orang kok jadi presiden kok telo banget itu. Oh, dari UGM. Wah, kan lantas sekarang orang mencari-cari siapa sih yang mengerjain Jokowi katakanlah untuk kemudian memoles gitu. Iya, ini Memoles. kan ada kelompok atau grup yang sekarang sudah disebut-sebut, maka Pratikno itu terlibat di dalam itu dan gerombolannya. Dan inilah yang menjadi mengapa orang concern, ya. Ini koneksi apa sih pemikiran apa ini duluan Jokowi menjadikan dia seknek atau seknek sudah bisa berhasil menjadikan dia presiden. Ini kan jadi nggak jelas, kejahatannya sekarang sudah tampak sekali. Oleh karena itu menurut saya ijazah ini jangan berhenti karena ini suatu penipuan besar, ya, yang akan menjadi memalukan Indonesia ini. Masa ada orang lulusan UGM, ya, bahasa Inggrisnya apakah petok-petok dan sebagainya, kemampuan yang lain seperti ini kok presiden kayak gini. Maka kita tahu ada di Jakarta atau di Bogor suatu sekolahan yang dia anak-anak SD, SMP, SMA itu sekolahan yang sudah bahasa Inggrisnya bagus, bahasa Arabnya bagus, keterampilan bagus. Itu tanpa menunjukkan ijazah saja orang udah percaya. Ini ada orang lulusan UGM, ya. Kok kemampuannya seperti itu? Kan mestinya UGM malu. Maka ini saya yakin dari bulan lalu saya sampaikan pasti saatnya Sivitas Akademika anak-anak mahasiswa UGM dan sebagainya akan marah. Dan kemarin kita lihat berbondong-bondong ribuan mahasiswa masih tidak percaya. Nah, jadi ini harus segera dipatahkan. Jadi mahasiswa UGM mulai bangkit begitu? Oh, bangkit, udah ke DPR dan katanya mau ke Jakarta. Jadi ini untuk menunjukkan dan mengapa mereka mengatakan pernah memasang spanduk baliho besar di UGM itu. Ini ada lulusan UGM yang paling memalukan. Bukan dia mempercayai bahwa dia itu masuk UGM, karena dia tidak mau berlawanan dengan para tokoh-tokoh rektornya itu. Dia menyatakan mahasiswa situ. Mahasiswa tidak percaya, tapi kok tidak ingin berlawanan seperti itu. Jadi ini sangat kesempatan rakyat sudah betul-betul mengamati kepada masalah ijazah ini untuk segera dipatahkan kekuasaan ambisi Jokowi ini. Kalau misalnya dikatakan menunggangi Prabowo kan sudah ditolak oleh Prabowo, dan saya lihat mungkin dengan waktunya berjalan mungkin saja dia sudah tidak akan mampu. Tetapi kehebatan dia yang harus kita akui, dia ini memang pinter membagi, ya. Bukan membagi korupsi, membagi rezeki, tapi membagi dosanya pun dibagi-bagi yang tidak dimiliki oleh orang lain, yang suka membagi, ya Pak. Kalau kita sahabat teman tuh kadang-kadang membagi nggak mau. Nah, jadi ini kehebatannya. Oleh karena itu ngajak jahat bareng. Nah, ngajak jahat bareng. Artinya bagaimana supaya mereka menang? Yang jadi bidikan adalah rakyat miskin. Jumlahnya banyak, rakyat berpendidikan terbelakang jumlah banyak. Maka itu ada BLT, ada bansos dan sebagainya. Itu untuk memenangkan mereka itu.
Jadi kalau kita harus lawan-lawanan secara demokrasi dalam arti banyak-banyakan antara orang pinter dengan orang ya sulit. Inilah kita harus menyelamatkan bangsa Indonesia ke depan untuk untuk kebaikan supaya terjadi perubahan. Maka saya turut mendukung ya. Saya kira rakyat manapun mendukung keputusan konsentrasi dari para forum purnawirawan ini untuk segera makzulkan karena bukan saja memalukan tetapi memalukan jangan diukur dari wafalah, itu lebih memilukan. Jadi harus dari kejahatan. Nah ini kejahatan ini menarik ya kata Lim tadi ya, suka ngajak bareng gitu ya. Ya itu kepentingannya. Bahasa Inggris boleh petok-petok, tapi mungkin ke trik atau senjata Jokowi yang paling ampuh ini sebenarnya ngajak jahat bareng begitu ya, ngajak dosa bareng-bareng. Dia nemenin dia di neraka bareng, rame-rame. Gitu. Dan untuk mengamankan posisinya di sini juga. Nah, gitu. Saya jadi ingat katanya kan di Islam kan setan itu jadi golongan jin dan manusia, begitu kan? Kapan manusia itu menjadi setan? Ya kalau manusia itu berbuat dosa sendiri saja, ya dia manusia yang hilaf. Tapi kalau manusia udah berbuat dosa, ngajak temennya untuk ikutan buat dosa, nah itu kategori setan. Jadi udah bukan manusia lagi sebutannya. Ini mungkin Pak Narko, gara-gara ngajak bareng tadi ini Pak Narko, ini memang meskipun saya yakin di hati mereka ya para anggota parlemen ini memang sudah bisa melihat lah bahwa memang kebangetan lah ini Jokowi ini ya. Tapi mereka semua diam. Ya tadi itu karena mereka sudah masuk lingkaran setan yang sama begitu loh. Jadi memang agak berat meskipun sebenarnya mereka punya posisi dan juga mereka menyadari sudah secara terang benderang memang Gibran ini tidak layak, tapi masih akan menjadi kendala karena tadi itu pernah bareng-bareng tadi itu Pak Narko. Kalau ngambil tadi apa yang disampaikan oleh Pak Marwan, jadi Jokowi ini licik, culas. Karena itu waktu dia memerintah, hampir semua orang-orang pejabat-pejabat dibiarkan melanggar hukum. Tapi dicatat. Untuk disandra. Mau tidak mau, kemudian nggak berani dia ngelawan. Apa yang dilakukan oleh Jokowi. Sekarang gini aja lah. Masalah ijazah palsu ini. Saya bilang bukan mengejar inilah. Tapi kita merasa dia itu dari mulai wali kota, gubernur sampai ini menipu rakyat. Ini penipu. Kan? Menipu rakyat. Ini akan menjadi presiden jelek ke belakang. Penipu jadi pemimpin. Nah, untuk mengamankan itu, dia kan melibatkan banyak orang. Dia mendapatkan backup banyak orang. Ya, tadi sudah disebutkan Pratikno dan mungkin yang lain-lain. Saya yakin yang mengetahui kepalsuan ijazah Jokowi itu kalau nggak bisa dibilang ratusan, bukan mungkin ribuan orang. Yang terlibat di UGM itu banyak itu yang saya ngomong. Bahkan alumni sebenarnya pasti banyak yang tahu juga sebenarnya. Pejabat pemerintah, menteri kah, kepala badan kah, itu pasti mengetahui kebusukan dan pelanggaran Jokowi itu. Itu orang sekarang melindungi. Ikut melindungi si Jokowi. Karena apa? Begitu Jokowi dinyatakan bersalah berijazah palsu, saya yakin, seyakin-yakinnya Jokowi juga akan mangap. Banyak kok yang tahu ijazah saya palsu katanya. Ya? Banyak, nggak usah saya sebut. Tapi ini melibatkan menteri, kepala badan, termasuk mungkin pejabat di lingkungan kepolisian, di lingkungan badan intelijen, KPU juga. Di KPU. Nah ini baru saya dengar, saya baca di medsos, data pribadi ijazah dia di KPUD Solo hilang, betul? Yeah. Di KPUD DKI hilang, di KPU pusat hilang. Ini udah indikasi kalau dia punya ijazah palsu. Apapun yang disentuh hilang. Hilang semuanya. Semoga Indonesia nggak hilang ini ya. Tapi yang saya katakan itu. Dan yang penting siapa yang menghilangkan itu Pak? Ya orang-orang Jokowi. Orang gerombolan. Nah kalau nanti dibuka pasti ketahuan. Jadi itu orang yang menghilang-hilang itu atau ketua KPU di Solo DKI jadi ikut dicokok. Makanya sekarang mereka itu mati-matian menjaga supaya ijazah palsu. Yang ngejar ijazah palsu ini nggak berhasil.
Dengan segala daya lah. Saya ingat gini aja lah, kalau ijazah itu nggak palsu, Pak Abdullah Yahamawa mengatakan dalam rangka mengamankan ijazah palsu ini, Jokowi itu mengeluarkan budget sampai 2,6 atau 2,5 triliun. Itu bukan angka kecil. Ngapain dia mengeluarkan budget segitu besar? Dan saya tahu itu duit pasti duit dari hasil korupsi. Nggak mungkin itu duit dari hasil gajinya presiden. Kemudian sekarang itu di medsosnya saya mengatakan untuk mengamankan ijazah palsunya Jokowi ini, sekarang mereka sudah mengerahkan semua kekuatan. Kekuatan yang dipakai dia sebutkan parsok, polisi, para tim survei, dan buzzer. Ini aja kan sudah indikasi kalau ijazah itu palsu dan harus dilindungi gitu. Nah kalau saya di samping tadi, ini penghinaan kepada bangsa ini. Saya nggak ngerti ya pejabat-pejabat pemerintah, tokoh pemerintah itu tergelitik nggak hatinya, terhina nggak hatinya dengan penipuan yang dilakukan oleh manusia yang namanya Jokowi ini. Kalau mereka membiarkan, gitu. Jadi heran saya, ini udah menghina bangsa nih. Ya, tapi... Sampai ke dunia internasional diomongin tuh si Jokowi ini penipu dan koruptor gitu kan. Nah, kok nggak tergelitik sih ya? Tapi ya tadi kalau ini dibongkar kebusukan ini, mereka juga ketakutan sama dosanya sendiri gitu. Dan parlemen menurut saya juga dugaan saya parlemen itu diam. Karena Jokowi pun tahu pelanggaran-pelanggaran dalam rangka merancang undang-undang tetek bengek itu. Kita sering dengar kan, Jokowi menggelontorkan sekian triliun atau sekian ratus juta dolar untuk mengamankan buat undang-undang apa kemarin. Kalau nanti Jokowi dihukum, Jokowi pasti mangap. Banyak kok yang tahu tentang apa yang saya sudah lakukan katanya. Makanya mereka sekarang diam. Makanya tadi kalau Pak Marwan bilang, sebetulnya kalau kita punya niat menjaga negara kesatuan Republik Indonesia itu, menjaga harga diri, kehormatan bangsa, nggak sampai 2 minggu selesai. Tapi sekarang kan nggak dibilang sulit, dibilang panjang, karena tahu dia kalau di 8 poin itu dilaksanakan oleh negara, oleh pemerintah dalam hal Presiden Prabowo, itu banyak sekali yang terguling itu, banyak sekali yang terguling. Contohnya tadi katanya, kembalikan polisi untuk tugas pokoknya menegakkan Kamtibmas ke ini. Uang dia sudah posisi nyaman sekarang, terguling tuh mungkin kenyamanan yang dia terima. Usut, tangkap menteri yang diduga terlibat korupsi dan masih punya kedekatan Jokowi. Itu terusik dia. Basarnya si Gibran, kalau ini dilaksanakan juga hilang mata pencarian. Jadi memang tadi dibilang Pak Mursalin, Jokowi ini hebat kalau bagi-bagi itu. Sebetulnya itu ada perangkap yang dipasang oleh Jokowi untuk matinya bareng-bareng atau menterinya bareng-bareng nanti di dunia dan di akhirat itu kan. Nah itu lagi sekarang kita harus hadapi. Tapi itu juga saya sampaikan sebagai bahan supaya kita jangan menyerah, karena kita berjuang untuk melanjutkan negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini, dan juga berjuang untuk kehidupan anak cucu kita yang layak. Tidak seperti sekarang, kita tidak dijajah. Tapi lihat data dari PBB, 60 sekian persen rakyat Indonesia itu miskin. Prabowo cuma bisa bilang paradok. Sekarang berkuasa kok paradoknya nggak dilaksanakan. Kita kaya, tapi PBB bilang 60% miskin. Yang kaya pejabatnya, Pak. Yang kaya pejabatnya. Nah itu, jadi maksud saya kalau kita ngomong seperti ini, rakyat dengar, mari kita berjuang bersama-sama. Melepaskan penindasan dari bangsa sendiri yang jadi pengkhianat. Rakyat yang kami lihat jadi pengkhianat rakyat dan jadi kompradornya asing. Jadi kompradornya asing itu. Ya kalau saya bilang gimana tenaga kerja asing itu masuk bebas. Sementara Indonesia sampai pingsan-pingsan tuh antri job fair di Bekasi. Ini kan pengkhianat nih. Dia hidup mewah, nggak karu-karuan. Ini kan, jadi kita kalau
rakyat ini bersuara, nggak punya daya, tapi ada yang nggak tahu informasi, ada yang nggak punya daya. Kita melepaskan penindasan dari bangsa sendiri yang jadi pengkhianat. Nah, yang paling parah sekarang kita baru ganti pemerintahan. Kita berharap banget bagaimana berapi-apinya Prabowo waktu kampanye dan sampai sekarang, dan bagaimana Prabowo menerbitkan buku yang namanya Paradok Indonesia. Kita pikir dia sudah 6 bulan untuk Paradok itu segera dilaksanakan, dilibas. Rakyat mendukung. Gak usah takut. Dia akan menghadapi kelompok Jokowi memang. Tapi rakyat lebih banyak yang benci sama Jokowi. Saya yakin itu. Jadi kalau saya sampaikan gitu, saya ngajak rakyat, ayo, dan mengingatkan Prabowo gak usah takut. Gak usah takut. Ini udah kasat mata kok. Udah kasat mata. Itulah yang kalau saya diminta ini. Saya ngajak rakyat untuk bersuara, bertindak, mengingatkan pemerintah yang jadi pengkhianat rakyat. Saya kata jadi pengkhianat rakyat. Pejabat yang tidak melaksanakan amanah rakyat itu pengkhianat. Karena pejabat itu diangkat oleh rakyat untuk melaksanakan kemauannya rakyat, bukan kemauan diri sendiri, apalagi kemauannya asing. Bisa saya katakan. Itulah sebetulnya yang sekarang ini harus kita libas habis. Itu. Jadi, dan kesempatan ini juga mengingatkan para pejabat pengkhianat ini. Ingat, duduk di situ, dipilih rakyat untuk menjalankan keinginan rakyat atau amanah rakyat. Jangan menjalankan apa maunya. Bahkan kadang-kadang begitu ada rakyat protes, si Luhut bilang, pergi dari sini. Bangsat ini orang. Terus, jangan ribut-ribut. Memang si Luhut tidak suka rakyat ribut. Karena kalau ribut, kenyamanan dia korupsi, kenyamanan dia menguasai ini, tenang dia. Iya kan? Kampungan kita kalau kita ribut-ribut. Iya, dia biar dia nyaman kan. Si Luhut itu ngomong kadang begitu. Supaya rakyat nggak ribut, biar dia tenang. Yang ribut kampungan kata dia. Yang ribut kampungan, biar dia tenang. Ini pengkhianat. Ini pengkhianat. Ini yang saya sampaikan. Cuma 2 poin. Ngajar rakyat. Jangan mau ditindas. Apalagi ditindas bangsa sendiri. Mengingat para pengkhianat. Pejabat yang diangkat oleh rakyat tapi tidak melaksanakan amanah rakyat itu pengkhianat. Amanah rakyat itu sudah tertuang dalam konstitusi. Walaupun konstitusi itu sekarang sudah diacak-acak ya, perlu diperbaikin. Itu aja lah Bu Rahma, terima kasih. Ya ini penting rakyat bersuara ya, karena bisa-bisa rakyat itu diabaikan suaranya oleh... Hanya untuk dimeras. Iya, dan kadang-kadang bisa-bisa juga nggak dibutuhkan juga ini ke depannya, pemilu-pemilu ke depan, jangan-jangan parpol atau calon-calon gubernur, calon presiden nggak butuh rakyat lagi. Karena angka-angkanya udah bisa diatur sendiri. Ya, betul. Jadi nggak butuh rakyat lagi, kita nggak benar-benar dihianati. Suara rakyat pun dihianati, judulnya aja pemilihan langsung begitu ya. Tapi mereka sudah atur sendiri pemenangnya ya. Jadi makanya itu jangan-jangan penyebabnya... Indikasi itu di pemilu 2024 itu kasat mata. Dan saya yakin dalam waktu kondisi memungkinkan terbuka itu. Jangan-jangan itu penyebabnya saat ini parpol nyuekin suara rakyat ya, bukan saat ini sih, tapi semakin tidak peduli begitu ya. Ini yang terakhir mungkin Bang Marwani sekaligus closing statement, setelah itu Lim. Silakan, Bang. Ya, saya sedikit menyinggung soal pinjam tangan tadi ya. Bahwa secara objektif faktanya Pak Narko tadi menyebutkan sikap Purnawirawan itu adalah murni dan tidak ada tangan Prabowo. Justru mereka banyak mendengar, mengajak diskusi rakyat, dan kita salah satu yang juga ikut pernah diskusi sebulan sebelum surat itu dibacakan misalnya, atau berbulan-bulan. Nah, jadi intinya kalau dibilang pinjam tangan, saya kira bagi Purnawirawan itu sesuatu yang perlu dinyatakan bahwa itu tidak ada tangan Prabowo. Prabowo punya tangan Purnawirawan TNI untuk gitu. Maksudnya ini Prabowo ini ngojok-ngojok atau nyuruh, itu tidak. Saya yakin itu. Tapi sebaliknya, kalau memang Prabowo itu merasa perlu untuk cari tangan-tangan lain, kita pinjamin sukarela. Kita siap, gitu loh. Kita pinjamkan tangan kita sukarela. Tangan-tangan kita ini, supaya dia
tidak hanya omon-omon gitu. Kalau dia nggak berani pakai tangannya sendiri, banyak yang mau kita pinjamin siap tangan. gitu. Purnawirawan saya kira juga sangat siap, ya. Siap, betul. Jadi karena itu sekaranglah waktunya bagi Prabowo untuk bersikap dan bertindak, meskipun mungkin perlu jaga hubungan, tapi tujuan pemakzulan misalnya itu bisa tercapai pelan-pelan. Pakai rakyat, pakai siapa? Itu yang kita mau kita tuntut ke Pak Prabowo. Jangan terus omon-omon, ya. Yang dilakukan justru menghidupkan Jokowi 3 periode. Itu akan sangat memalukan sekaligus merusak kita sebagai bangsa dan negara dalam hal apa? Dalam hal mencapai segala cita-cita bangsa. Ini jadi rusak. Kenapa? Karena korupsi terus terjadi. Yang korupsi terus dibiarkan malah dikasih kesempatan untuk tetap berkuasa seperti Luhut misalnya. Ya kan? Atau yang lain-lain itu ada yang di kesehatan di mana-mana itu yang menjadi antek dari oligarki. Ini sudah waktunya dan ini salah satu yang saya kira dituntut oleh Purnawirawan dari 8 itu, bagaimana menghentikan pejabat-pejabat, menteri-menteri yang memang bermasalah. Ada dugaan kuat KKN, korupsi untuk oligarki dan untuk kepentingan Jokowi. Ini saya kira waktunya Pak Prabowo untuk lebih maju. Tidak sekedar omon-omon, salah satunya misalnya, ya bagaimana di Gerindra itu ada koordinasi, ada upaya konsolidasi dengan partai-partai lain supaya proses pemakzulan itu bisa segera terlaksana. Ya, jangan seperti Muzani mengatakan itu tidak mungkin misalnya sebagai ketua MPR. Padahal kalau kita bicara secara hukum pasal 7A itu sangat mungkin dengan delik atau prasyarat pemakzulan itu. Fufu-fafa dan ijazah misalnya. Tapi jadi, kan ini memang benar tergantung Muzani juga ketua MPR kan kata Bambang. Iya, maksud saya bukan Muzani sebagai ketua lah, tapi sebagai pimpinan di Gerindra. Karena kan proses itu di DPR pasti akan dimulai dari partai-partai. Nah, mungkin bisa saja Gerindra mendukung sikap PDIP untuk misalnya ada paripurna tentang usul dari Purnawirawan. Partai reformis misalnya siapa? PKS, ya kan? Atau Golkar yang sudah dipermalukan, pimpinannya, ketuanya Erlangga itu dipermalukan oleh Jokowi. Sudah waktunya partai itu berubah sikap untuk mendukung supaya terjadi proses paripurna di DPR untuk memproses apa yang diusulkan oleh Purnawirawan. Salah satunya poin 8 tadi, yaitu bagaimana proses pemakzulan ini bisa dimulai dari paripurna DPR, nanti berlanjut ke MK, kembali ke DPR, berlanjut ke MPR misalnya. Jadi omon-omon itu jadi berubah maksud saya, omon-omonnya Prabowo. Jadi action. Jadi action, meskipun pelan-pelan gitu. Pelan-pelan tapi menurut saya anginnya ke arah situ. Ya. Mudah-mudahan. Karena kalau kita lihat sekarang Kita masih punya harapan ke situ. Ya. Makanya kita ngomong sekarang. Iya, karena nama-nama Dorong besar sekarang kita. Nama-nama besar sekarang sudah berani bersuara menunjukkan bahwa tidak berada di bayang-bayang Jokowi. Contohnya Megawati sudah ikut-ikutan komentar soal ijazah palsu Jokowi. Ya tunjukkan sajalah kalau memang ada begitu. Yusuf Kala begitu ya, meskipun tidak mewakili partai kalau Yusuf Kala ya. Tapi ini menunjukkan bahwa sudah banyak yang bersuara begitu ya, tidak harus menjadi penjilat selamanya begitu. Baik, yang terakhir ini Om Lim. Saya berharap apa yang dihasilkan dari forum TNI ini merupakan closing ya, finishing ya dari keadaan-keadaan yang ada. Dan saya berharap rakyat tidak ragu berpegang pada dukungan pada para purnawirawan, dan saya mengucapkan acungan jempol kepada Pak Sunarko ini karena beliau ini tidak omon-omon, mampu menjalin hubungan pada para jenderal yang bersih-bersih ya. Ya, kita tahu bahwa 5 tahun yang lalu misalnya Pak Tiasno mengadakan suatu deklarasi di Gedung Juang, dia memperjuangkan akhlak jihad akhlak dan sebagainya. Nah jadi
kekhawatiran rakyat ini terhadap Gibran, ya, kita tidak perlu merinci lagi lah tentang apa itu amburadulnya dia, ya sudah ada tahu. Kekhawatiran itu bisa kita tumpangkan atau ikut kepada para purnawirawan ini, karena kalau rakyat sendiri melakukan, misalnya Pak Marwan kemudian membuat suatu forum, ayo kita majukan Gibran, ini banyak sekali, perjuangannya harus panjang kita. Tapi ini kan sudah dimulai ini, dan saya lihat Pak Marwan sudah selalu hadir dalam itu. Artinya marilah kita perbaiki negeri kita ini, sudahilah kita dari apa itu orang-orang selingkar kerajaan Mulyono yang rakus, serakah. Itu istilah saya itu. Ini sudahilah, saya kira, karena dengan untuk membuat maju Indonesia atau menghentikan atau menyelamatkan ini, saya kira Pak Prabowo itu tinggal mudah sekali, ya, tinggal dukungan sudah ada dan ini sudah ada. Jadi kalau walaupun beliau mengatakan apakah saya selalu disitir atau menjadi boneka itu, ya rakyat melihatnya seperti itu. Nggak usah Prabowo langsung ngomong gitulah, nggak usah ngomong gitulah. Kita udah bisa nyimpulkan sendiri. Iya. Jadi itu Mbak Rama, saya berharap ini momennya kita segerakan, kita sudahi apalagi ini misalnya kasus ijazah palsu ini, orang ini sebenarnya kan bukan membenci Jokowi, tetapi betul-betul membenci kebijakannya, ya, sikap ini jadi presiden negatif ke depan. Iya. Nipu itu boleh di Indonesia. Iya. OCCRP itu kan crime and corruption, ya. Jadi bukan korupsi saja, tapi crime, kejahatannya inilah yang sebenarnya harus kita hentikan. Masa rakyat tidak bisa sih seperti itu sekarang sudah sambil finishing, maka sekarang bahkan para ilmuwan atau para tokoh pejuang ilmuwan itu seperti Roy Suryo dan kawan-kawan itu bahkan mau dipenjarakan. Apa berani? Ini membangkitkan rakyat seluruh Indonesia, saya kira akan marah. Dan sekarang ada indikasi bahwa mereka itu mau diadu-adu. Kita ini akan diadu-adu oleh Bareskrim, oleh UGM. Kita sebenarnya tidak secara formal itu. Tetapi UGM sendiri mestinya secara saintifik mengatakan bahwa siapa itu wakil rektornya Wening itu, ya, Profesor Wening, saya memberikan kesaksian bahwa Jokowi itu seperti, mestinya ada breakdown-nya itu. Secara saintifik kan tidak bisa diabaikan. Bagaimana orang bisa memperoleh ijazah padahal KKN-nya bermasalah, skripsinya bermasalah, orangnya juga sangat bermasalah. Jadi orang tidak, lembarnya itu lembar tesis. Jadi kalau KKN-nya di kecamatan Mersogeno atau apa gitu, padahal bukan desa, jadi desanya tetap tidak diketahui. Tidak ada yang menandatangani, lembarnya lembar tesis lagi. Termasuk kepada Bareskrim, kan kita sangat mencintai Bareskrim yang harus menjadi basis untuk mempertahankan sesuatu. Tapi kan Rasulullah mengatakan ini belum kelihatan, kata Rismon juga. Ini kan harus fix, clear terhadap datanya, fix terhadap audio, visual, atau masalah image. Ini semua tidak dipaparkan, cuman pokoknya ini identik. Rakyat semua menentang identik ini apa sih gitu loh. Jadi ini satu masalah. Maka dan semakin dijelaskan semakin bulat gitu. Seandainya, ya silakan. Sedikit lagi, saya tadi lupa menyebut bahwa penyelenggaraan demokrasi di Indonesia menurut konstitusi itu melalui partai politik. Ya. Jadi partai politik itu sebagai penyalur aspirasi rakyat. Nah, kita lihat Jokowi itu tidak punya partai. Partai-partai besar seperti Golkar, Demokrat, PDIP, kemudian Nasdem, PKS. Ini kan banyak yang lahir setelah reformasi. Masa diam saja dikecilkan, dikangkangi oleh Jokowi misalnya hanya oleh satu orang, ya, dengan tadi menggunakan cara-cara yang licik, menyandra. Saya kira ini jangan sampailah demokrasi ini terbunuh gara-gara satu orang ini. Itulah sebabnya saya ingatkan, pimpinan partai ini harus tobat. Pimpinan partai ini harus melepaskan diri dari cengkraman Jokowi dan oligarki. Dan bagaimana caranya? Ya, buktikanlah bahwa Anda memang benar-benar mewakili aspirasi rakyat dan lahir dari reformasi
salah satu yang perlu segera diambil adalah mulailah proses pemakzulan Gibran di DPR. Ya, paripurna mungkin setelah reses atau di tengah reses juga bisa. Dalam seminggu 2 minggu ini lakukanlah paripurna supaya memang rakyat ini, negara ini tertolong dan demokrasi, konstitusi, moral, prinsip-prinsip yang semuanya kita anut itu bisa ditegakkan. Ya, saya kira itu mungkin ini lebih tambahan masalah partai ini. Ya. Konon katanya ikut masuk bursa untuk P3. Ya, kita harapkan Maksudnya Jokowi mau masuk bursa pemilihan partai P3 yang sekarang sedang mau dilakukan ke pemilihan atau apa itu. Nah, ya, kita harus ingatkan kepada rakyat ya. Apa itu harus berjuang semua bekas mantan-mantan orang di P3 itu menolak ya, ini sangat luar biasa akan terjadi satu sesuatu yang sangat kontradiktif. P3 dulu partai apa, kemudian sekarang akan dia menjadi ketua, ini harus ditolak dari sekarang ini. Kita semua harus jangan sampai melakukan skenario itu. Iya. Partai politik ini harusnya tadi tuh tobat, karena apa? Mungkin kalau tobat sekarang pikirnya ya nanti ada yang terganggu, jabatan terganggu, mengalami masalah hukum, atau perusahaan bisnisnya mungkin bisa juga terganggu. Mungkin itu dikhawatirkan. Tapi percayalah, jika bersama rakyat itu adalah investasi yang nggak akan rugi. Pasti menang di ujungnya begitu ya. Karena kejahatan itu nggak akan langgeng gitu ya. Jadi jika partai politik mau investasi, ini sebenarnya investasi bagi parpol kalau mau membela rakyat ya. Karena menurut saya investasi membela Jokowi itu adalah investasi yang pasti bakal merugi. Ya kan? Pasti, itu tinggal tunggu waktu saja begitu ya. Kita tahu. Dan untuk rakyat agar kita terus berusaha bersuara begitu ya. Meskipun ada yang berharap kadang-kadang ya semoga nanti kayak Fir'aun tiba-tiba ada penyakit apa terus kadang-kadang kita memang harus berusaha ya. Meskipun Fir'aun dibantu oleh Tuhan, tapi Nabi Musa berjuang dulu begitu ya, sampai nyebrang laut. Berjuang terus sampai nyebrang lautan meskipun miracle itu hadir. Jadi syaratnya itu berjuang dulu. Jangan langsung nunggu miracle begitu ya. Jadi kita harus sama-sama berjuang karena ya selalu berkali-kali Tuhan tidak akan merubah nasib suatu kaum kalau kita sendiri yang tidak merubahnya. Jadi ini di tangan kita harus bersatu, kita harus berjuang. Jangan nunggu azab datang kepada orang yang menurut kita anggap zolim, tapi kita diam saja membiarkan kezoliman itu. Bisa-bisa kita juga yang keazab kalau kayak gitu ya. Apalagi bersama-sama orang yang zolim. Baik, terima kasih Bang Marwan, terima kasih Om Lim, terima kasih Pak Narko, terima kasih juga yang menyaksikan tayangan ini. Jangan lupa subscribe dan komen. Saya Rahma Sarita, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Salam.